Bertirus rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungai, seperti rusa rindu sungai, jiwaku rindu Engkau. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, jiwaku rindu Engkau. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Engkaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Engkau ajaib bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Ya saudara-saudaraku, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya, puji Tuhan. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Hati kami selalu rindu ya Bapa, untuk menyambut Engkau Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami terus diteguhkan,
dikuatkan dan diberkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan bisa menghadirkan diri mereka semua untuk memuji-muji Engkau di pagi hari ini. Dan kami menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang terus memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami, hikmat surgawi untuk menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab Galatia pasal 1. Kemarin atau hari Sabtu yang lalu kita sudah melihat bahwa Paulus menegaskan kebenaran Injil kasih karunia Allah ini adalah merupakan seperti harta warisan yang sangat berharga buat kita semuanya, jemaat kudusnya Tuhan, dan kita selalu bersuka cita di dalamnya, kita diberkati olehnya, dan kita juga terus mewartakannya, memberitakannya kepada semua orang sebagai sumber berkat bagi semua orang untuk memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya kembali lagi mengajak kita melihat ya bagaimana penegasan daripada perkataan firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya, melalui Rasul Paulus. Kita melihat bahwa di sini Paulus mengajak kita semua supaya tetap konsisten dan kita terus berpegang teguh kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah yang sudah sampai kepada kita dan yang terus kita kabarkan kepada semua orang, ya. Dan di sini kita sudah melihat Paulus juga menyampaikan konsekuensi, ya, akibat yang resiko yang sangat merugikan bagi orang-orang yang mencoba untuk mengurangi atau menambahi dari kebenaran Injil Kristus yang sudah disampaikan Rasul Paulus, dan itu harus diterima sebagai gambaran, sebagai lukisan dari wajah Kristus saat ini, bagaimana orang bisa mengenal Tuhan dengan benar, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita lihat Paulus menyampaikan ada satu hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana supaya kita tahu perbedaan yang jelas, perbedaan yang sangat jelas, bahwa kita melihat bahwa Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus, Injil Kristus, Injil keselamatan itu harus benar-benar itu bisa dilukiskan sebagai kebenaran yang menyelamatkan, ya, sebagai kebenaran yang menyelamatkan, tidak ditambahi dan tidak dikurangi, sehingga kita harus tahu persis ukuran dari pemberitaan itu, ya, mencakup inti nilai daripada kebenaran itu yang benar-benar itu adalah bersumber dari Injil Kristus, harus bisa digambarkan sesuai dengan apa yang dipesankan Tuhan, ya, untuk menjadi kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan kalau lain daripada itu, ya, lain daripada deskripsi, ya, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus, Paulus katakan, terkutuklah dia
yang menyampaikan sekalipun itu adalah malaikat dari surga dikatakan yang mendatangi orang-orang, merasa didatangi atau mengaku didatangi oleh malaikat dari surga sekalipun, Paulus katakan kalau hal yang disampaikan adalah yang berbeda dengan yang telah diberitakan oleh Rasul Paulus, dikatakan terkutuklah dia, ya, yaitu adalah satu kengerian, satu resiko yang sangat mematikan, ya, bagi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Jadi ini sangat luar biasa, ya, perlu menjadi perhatian yang serius untuk kita, ya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, terus mengumandangkan supaya Injil Kristus ini bisa dimengerti dengan benar, dan patokan dari kebenaran Injil Kristus yang menyelamatkan itu bagaimana berita yang sesungguhnya yang harus diimani oleh setiap orang yang mau percaya kepada Kristus, supaya benar-benar sesuai dengan jalur, ya, sesuai dengan jalur yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai panduan daripada iman kita, kebenaran yang kita hidupi. Amin. Ya, dan untuk itu saya kembali akan mengajak kita melihat satu contoh, ya, satu contoh di dalam Alkitab, ya, bagaimana kita bisa membandingkan, ya, membandingkan pemberitaan Injil kerajaan surga yang disampaikan kepada bangsa Israel, dan perbandingannya nanti akan kita lihat dengan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa lain. Dan ini akan kita lihat satu contoh, ya, di dalam Matius pasal 19, ya. Matius pasal 19 ini akan menjadi satu kisah contoh di mana Yesus Kristus mengajarkan kepada orang-orang Israel yang mana mereka hidup di bawah hukum Taurat, sehingga faktor perbuatan itu adalah merupakan suatu tuntutan yang menjadi keharusan agar orang-orang Israel bisa dinilai sebagai orang yang percaya atau yang taat kepada firman Tuhan, ya. Nanti akan kita lihat bahwa di dalam pemberitaan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus dikatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, bukan karena perbuatanmu, tetapi karena pemberian Tuhan secara cuma-cuma. Jadi itu hal yang berbeda, ya, Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus dengan Injil kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa Israel, yang mana mereka, orang Israel itu hidup di bawah hukum Taurat, ya. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal 19 contohnya, ya, contoh di mana Yesus memberikan petunjuk kepada orang Israel seperti apa mereka seharusnya mempercayai perkataan-perkataan Yesus ketika Yesus melayani mereka di bumi, Yesus sebagai manusia pada waktu itu. Kita lihat di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan Matius 19 mulai dari
ayatnya yang ke-16 ya. Jadi kita nanti akan bisa memperbandingkan ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memahami dan bisa memperoleh gambaran yang jelas tentang perbedaan Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sesudah dia naik ke surga melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, dengan Injil kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia masih hidup di bumi sebagai firman yang menjadi manusia, ya, firman yang menjadi daging, ya. Yesus Kristus mengajarkan seperti ini kepada orang muda yang kaya dari orang Israel, ya. Kita lihat di ayat 16, begini ceritanya, dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jelas ya, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi di situ ya yang dipahami oleh seseorang ini yang bertanya kepada Yesus, dia menyadari betul bahwa perbuatan baik adalah jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Makanya dia bertanya, ya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat supaya aku diselamatkan atau supaya memperoleh hidup yang kekal. Bagus sebenarnya ya pertanyaannya ya. Dan dia menyadari sekali lagi bahwa perbuatan baik haruslah menjadi satu faktor yang menentukan supaya dia memperoleh hidup yang kekal. Sekarang jawab Yesus di ayat 17. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik?" Ya. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, jelas sekali di situ ya. Jadi petunjuk yang diarahkan oleh Tuhan Yesus adalah dikatakan pertama-tama, ya, mengapa engkau bertanya tentang apa yang baik? Karena di sini orang kaya yang muda ini, ya, di Matius 19 ini, Matius 19 mulai dari ayat 16, kita lihat 17 sekarang, bahwa Yesus sudah menduga bahwa orang kaya yang muda ini merasa bahwa dengan dia berbuat baik, dia akan menjadi orang yang baik dan yang memenuhi kriteria, ya, akan menjadi memenuhi kriteria seperti yang Tuhan kehendaki, gitu ya. Ya, masuk akal lah ya. Masuk akal karena kalau orang makin banyak berbuat baik, berarti dia akan menjadi bertambah saleh hidupnya kan? Ya, semakin padat begitu ya perbuatan baiknya, dia akan semakin terlihat menjadi orang yang lebih saleh. Ya, itu perkiraan daripada orang kaya yang muda ini. Tapi Yesus berkata bahwa tidak ada yang baik, tidak akan ada yang sampai kepada standar penilaian yang Tuhan tetapkan tentang kebaikan itu, kecuali hanya Allah saja yang baik. Amin ya. Artinya kalau Yesus Kristus itu disebut guru yang baik, berarti dengan sendirinya kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Karena hanya satu yang baik, kata Tuhan Yesus, hanya Allah saja. Jadi kalau kita sebut Yesus baik, berarti dialah Allah satu-satunya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itu Yesus mengatakan di ayatnya yang ke-17,
Matius pasal 19 ini, ayat 17, bagian B-nya, dikatakan, hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup kekal maksudnya, turutilah segala perintah Allah. Jadi di sini Yesus mendorong orang ini, ya, mendorong orang kaya muda ini untuk apa? Untuk melakukan. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bagaimana cahaya daripada Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, bahwa Paulus mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu akan semakin terang benderang, semakin terpancar cahaya kemuliaan Kristus, cahaya wajah Kristus di dalam kebenaran Injil kasih karunia Allah itu, apabila kita bisa membedakan, membandingkan Injil kerajaan sorga yang disampaikan oleh Tuhan Yesus menjadi jalan keselamatan bagi umat pilihannya, itu bangsa Israel, yaitu iman harus disertai dengan perbuatan-perbuatan karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Yesus mendorong orang muda ini apa? Yesus tidak mengatakan bahwa engkau percaya saja kepada salib Kristus. Yesus tidak mengatakan begitu kepada dia, pada orang kaya yang muda ini, ya, Matius 19 ini. Tapi Yesus mengatakan, jika engkau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, turutilah segala perintah Allah. Berarti apa itu? Perbuatan kan? Yaitu namanya tuntutan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik bagi bangsa Israel itu standarnya apa? Ukurannya apa? Ada ukurannya, yaitu menurut perintah-perintah Allah yang tercakup di dalam hukum Taurat. Dan perintah-perintah Allah itu, jikalau dirinci sedemikian rupa, dikatakan lebih dari 600 butir perintah-perintah Tuhan, itu yang harus dituruti oleh orang-orang Israel supaya mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini semakin menarik apabila kita lihat lagi dalam dialog ini, dalam percakapan mereka ini, antara Yesus dengan orang muda kaya ini. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan, kata orang itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu bagus sekali kan Bapak Ibu Saudara? Itu adalah merupakan hukum moral yang wajib ditaati, ya. Karena itu adalah tuntutan bagaimana supaya terlihat ketaatan kepada Tuhan adalah menjauhkan semua hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Tapi intinya adalah Yesus mendorong orang muda kaya ini supaya dia benar-benar dikategorikan sebagai orang yang taat dan percaya kepada Tuhan, maka dia harus melakukan hukum Taurat. Itu kan rincian daripada hukum Taurat kan Bapak Ibu Saudara ya. Ya, apa yang sudah dikatakan Yesus tadi, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah merupakan bagian dari hukum Taurat itu sendiri. Jadi disuruh berbuat baik Bapak Ibu Saudara, ya, untuk orang Israel supaya mereka bisa dinilai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Harus dilihat dari perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan yang diukur dengan perintah hukum Taurat, ya Bapak Ibu Saudara.
Sebentar nanti akan kita lihat bahwa hal yang sangat berbeda disampaikan oleh Rasul Paulus bahwa kita sekarang ini tidak hidup di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Nah, itu sangat penting dipahami dengan baik. Kita lanjut ayat 20 Bapak Ibu Saudara. Jawab dari orang ini menjawab kepada Yesus, ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Nah, jadi orang ini merasa bahwa dia sudah sangat baik gitu ya. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, menuruti perintah-perintah Tuhan, dia merasa sudah menjadi orang baik gitu. Ya kan? Jadi apalagi yang masih kurang? Mulai dari kecil sudah turuti semua hukum Taurat, ya. Di hari ke-8 barangkali anak ini, orang ini sudah disunat pada hari ke-8 sebagaimana tuntutan hukum Taurat. Ya, dia juga rajin memelihara hari Sabat. Ya. Dia juga barangkali sangat tekun, ya, masuk ke dalam bait Allah. Dia juga mempersembahkan korban-korban, ya, persembahan, korban darah, korban Paskah, ya, korban domba dan sebagainya. Dia melakukan banyak hal sesuai dengan perintah-perintah hukum Taurat. Jadi dia sudah merasa bahwa dia adalah orang yang sudah dikategorikan orang baik. Tapi dia bilang apalagi yang masih kurang. Begitu ya. Apakah belum memenuhi standar Tuhan, kebaikan yang sudah dilakukannya? Ya kan, dia orang yang taat, yang setia, yang tunduk pada hukum Taurat, apalagi yang masih kurang. Tapi dia tetap masih merasa kurang, ya kan, Bapak Ibu Saudara. Walaupun dia sudah berbuat baik, walaupun dia sudah rajin beribadah, ya, walaupun dia sudah taat beragama, tapi tetap aja di dalam hatinya bahwa dia juga belum merasa sempurna. Begitu ya. Ya, itu sama seperti Paulus sebelum diselamatkan. Saulus juga orang yang sangat setia melakukan hukum Taurat. Ya, tetapi dia masih tetap merasa bahwa dia tidak sempurna. Dan karena merasa tidak sempurna, malah dia melakukan perbuatan yang tercela dengan membunuh para pengikut Yesus karena dia dikuasai oleh rasa cemburu, ya, rasa cemburu yang tinggi sekali, iri hati. Tapi dia rajin beragama. Dia taat kepada perintah-perintah Tuhan dan dia merasa bahwa dia sudah sangat luar biasa di dalam perbuatan-perbuatan baiknya. Tapi yang muncul adalah dia terdorong dengan iri hati dan dikuasai oleh kecemburuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi orang muda ini bertanya, apa lagi yang masih kurang? Nah, Yesus dengan tenang menjawab dia. Di ayat 21 kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, ini kuncinya. Kunci perbuatan baik yang dianggap menyempurnakan, ya, orang-orang Israel ini, Bapak Ibu Saudara, adalah Yesus mengatakan, kalau engkau ingin menjadi sempurna, maka disuruh apa? Ya, pergi, jual tuh hartamu, ya kan, rumahmu, apalagi mobilmu jual, gitu ya, tanahmu, ya, jual semuanya itu, aset-asetmu jual, ya kan, dan disuruh apa? Bagi-bagi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Nah, itu supaya engkau sempurna. Luar biasa ya. Dan engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian setelah itu apa? Ikutlah aku, kata Yesus. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi, ya, orang-orang Israel tidak perlu khawatir mereka, ya. Dan bukti bahwa mereka tidak perlu khawatir kalau mengikuti Yesus adalah
Mereka harus berani menjual harta bendanya. Semuanya bagi-bagikan kepada orang miskin. Sekarang kalau mengikut Yesus di zaman sekarang dikasih karunia ini, bisa nggak ini dipraktekkan Bapak Ibu Saudara? Bisa tidak perintah ini dipraktekkan sekarang ini di zaman kasih karunia ini? Ya, nggak bisa. Siapa yang mau jual rumahnya, jual mobilnya, jual tanahnya, ya, ambil semua depositonya, kemudian bagi-bagikan kepada orang miskin, ya, lalu datang mengikuti Yesus. Siapa yang sudah melakukannya? Pemimpin-pemimpin di dalam gereja, ya, Bapak Ibu Saudara, ya kan, hamba-hamba Tuhan, jual tuh rumahmu, jual tanahmu, jual, bagi-bagikan semuanya hartamu. Lalu engkau baru disebut pengikut Yesus, bagikan semua kepada orang miskin. Nggak ada yang bisa melakukan itu sekarang. Yang ada sekarang adalah bagaimana? Bagaimana supaya kalau untuk menjadi hamba Tuhan, bagaimana supaya semakin banyak harta yang diperoleh. Bagaimana supaya bisa mobil berganti-ganti, ya kan? Bagaimana supaya bisa beli rumah yang lebih mahal. Bagaimana supaya bisa mendapatkan fasilitas supaya terlihat bahwa hamba Tuhan itu sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, jadi itu kalau kita tidak paham, tidak mengerti bagaimana Tuhan Yesus mengajar Injil Kerajaan Sorga kepada bangsa Israel dan kepada kita saat ini di bawah kasih karunia Allah, bahwa kekayaan kita saat ini adalah kebenaran di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus sudah rela mengorbankan nyawanya. Dia datang ke dunia sebagai manusia dan dia naik ke atas kayu salib, dan oleh pengorbanannya, siksa dan derita yang dialami oleh Kristus Yesus, saat ini kita memperoleh kekayaan secara rohani, bahwa kita sudah ditebus, disucikan dari segala dosa kita, dan kita sekarang memiliki kepastian keselamatan hidup yang kekal, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita bagi-bagi harta kita, bukan karena jual rumah kita, jual mobil kita, atau membagi-bagikan harta benda kepada orang miskin. Bukan karena itu sekarang orang memiliki hidup yang kekal. Amin. Tapi karena apa? Hanya karena percaya kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Yesus yang sudah mati berkorban untuk menebus hidup kita, menyucikan kita, menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Itu hal yang berbeda. Makanya Paulus mengatakan di kitab Galatia tadi, ya, siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, terkutuklah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus bisa membedakan itu. Kalau kepada bangsa Israel, mereka tidak perlu khawatir, ya, kalau Tuhan Yesus sedang berpihak pada mereka. Masalahnya adalah Allah saat ini bukan menjalankan programnya, ya, untuk memberkati umat manusia melalui bangsa Israel. Ya, tetapi Allah saat ini memberkati umat manusia melalui pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Amin. Yaitu, ya, bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang sudah dijanjikan itu sebagai jaminan dari segala sesuatu yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita lanjut sedikit lagi cerita ini. Sesudah Yesus mengatakan apa? Pergilah, ya, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, dan kau beroleh harta di surga, maka engkau ikutlah aku. Ya, bagaimana responnya Bapak Ibu Saudara? Respon dari orang muda ini, orang muda yang disebut orang muda yang kaya, orang muda yang mempunyai segala sesuatu, saleh hidupnya, ya, luar biasa. Bagaimana dia ketika mendengar perkataan Yesus, firman Yesus, Bapak Ibu Saudara? Apa dia merespon dengan baik? Apa dia percaya? Tidak. Dari mana kita tahu?
Kita lihat di ayatnya yang ke-22, Matius 19. Ketika orang muda itu mendengar perkataan Yesus itu, ya, perkataan yang mana? Perkataan Yesus, supaya engkau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, harta bendamu, berikan kepada orang-orang miskin, lalu ikutlah aku. Setelah dia mendengar perkataan itu, bagaimana? Bapak Ibu Saudara, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, berarti orang ini tidak percaya kepada perkataan Tuhan Yesus. Amin. Intinya itu saja. Kalau dia percaya pada perkataan Yesus, pasti dia melakukannya. Amin. Tapi karena dia tidak percaya pada perkataan Yesus, dia tidak melakukannya. Ya, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Sesederhana itu kita bisa memahami bahwa orang-orang Israel harus menunjukkan perbuatan-perbuatannya sebagai bukti bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mengaruniakan standar perbuatan baik untuk menilai mereka sebagai orang yang taat kepada Tuhan adalah mereka harus menuruti perintah hukum Taurat. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Karena itu dia pergi dengan sedih, dikatakan, ya, karena dia lebih percaya kepada harta benda yang dia miliki ketimbang percaya kepada perkataan Yesus, di mana ketika dia percaya pada perkataan Yesus, maka hal yang lebih baik pasti dia peroleh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi kita sudah lihat deskripsi atau gambaran daripada Injil Kerajaan Sorga itu, bahwa orang Israel, ya Bapak Ibu Saudara, harus percaya dan juga melakukan perintah-perintah hukum Taurat sebagai tanda bukti bahwa mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan kita saat ini sebagai orang-orang percaya, ya, dari bangsa-bangsa lain, yaitu kita sebagai tubuh Kristus. Ya, Paulus berkata di dalam Galatia, ya, pasalnya yang ke-5. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, Galatia pasal 5, sedikit lagi ya. Galatia pasal 5, kita lihat, inilah perintah Tuhan kepada kita, bangsa-bangsa lain, saat ini melalui hambanya Rasul Paulus, ya. Galatia pasalnya yang ke-5. Ya, saya membaca ya. Di situ judul perikopnya adalah kemerdekaan Kristen. Mulai dari ayat 1, Galatia pasal 5. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi pertama-tama kita harus pahami, ya, bahwa oleh karena Kristus Yesus telah mati disalibkan, dia dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia menang atas maut, ya, dia mengalahkan kuasa dosa, dan sekarang kita menang bersama-sama dengan Kristus dan kita hidup di alam kemerdekaan, yaitu kemenangan Kristus atas kuasa dosa dan maut. Jadi posisi kita adalah orang-orang percaya yang hidup di alam kemerdekaan, ya, kemerdekaan secara rohani. Di dalam Kristus kita telah memiliki hidup yang kekal. Amin. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena semata-mata oleh karena iman, dan itu adalah pemberian atau kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, ya, yang sempurna bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, sekarang di ayat 2 dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jelas Bapak Ibu Saudara? Ya, firman ini tidak boleh disampaikan kepada bangsa Israel, orang-orang pilihan, karena mereka harus memang melakukan sunat sebagai tuntutan daripada hukum Taurat. Tapi kepada kita bangsa-bangsa lain yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, ya, sedikit ada gangguan sinyal tadi Bapak Ibu Saudara, jaringan kurang bagus.
Bapak, kita lanjutkan lagi. Kemudian kita lihat di ayatnya yang ketiga. Galatia pasal 5. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, kewajiban inilah yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Ya, jadi Paulus katakan standarnya adalah kalau kamu merasa bahwa kamu menjadi lebih rohani hanya karena kamu melakukan satu hal dari hukum Taurat, tidak. Harus seluruhnya, wajib melakukan seluruhnya dan harus sempurna. Paulus katakan di Galatia pasal 3, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak boleh hanya 1, 2, 3, tidak bisa. Karena apa? Yakobus pasal 2 ayat 10 mengatakan apa? Jikalau kamu menuruti seluruh hukum itu tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, kamu bersalah terhadap seluruhnya. Satu salah, salah semua. Itu standar daripada tuntutan hukum Taurat. Ya, apabila orang ingin supaya dia sempurna karena melakukan. Ya, jadi bukan melakukan seenaknya bisa milih-milih, tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, ya, semuanya harus sempurna, tidak boleh salah. Ya, itu tuntutan kalau perbuatan baik yang menjadi syarat supaya beroleh hidup yang kekal. Dan kita sudah lihat tadi, ya, orang muda kaya itu tidak bisa membuktikannya. Walaupun dia bilang, saya sudah melakukan semua hukum Taurat sejak masa kecilku, ya, tapi ketika Tuhan Yesus menyampaikan apa yang seharusnya, pengertian daripada perbuatan baik itu, maka orang itu tidak sanggup melakukannya. Karena apa? Karena dia tidak percaya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa di ayatnya yang keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Ulang sekali lagi. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Ya, mengerikan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, kamu hidup di luar Kristus kalau berharap kamu dengan berbuat baik, kamu bisa menjadi benar. Ya, itu kata Paulus. Ya, karena kita sekarang menjadi benar, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Amin. Ya, Roma pasal 5 mengatakan lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah Kristus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini kita melihat bahwa pentingnya perkataan Paulus tadi di dalam Galatia pasal 1. Ya, saya bacakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, Galatia pasal 1 tadi, dia mulai dari ayat 6. Apa sih pentingnya Paulus menyampaikan kata-kata yang sangat keras ini? Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara kita harus memperhatikan perkataan Paulus di Galatia pasal 1 dengan perkataan yang sangat keras memperingatkan bahwa dikatakan ayatnya yang ke-6, Paulus katakan Galatia pasal 1, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi yang memutarbalikkan Injil Kristus itu seperti apa Bapak Ibu Saudara? Yang memutarbalikkan Injil Kristus adalah yang mengajarkan saat ini bahwa keselamatan diperoleh manusia dengan perbuatan-perbuatan baik. Atau dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Keselamatan diperoleh manusia saat ini adalah hanya melalui iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Jadi kalau lain daripada itu, Paulus katakan, ayatnya yang ke-8,
Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ini bukan main-main Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau ada yang nambah-nambahin, ya tidak cukup hanya dengan iman, tapi juga harus dengan usaha, dengan perbuatan baik supaya selamat. Paulus bilang terkutuklah dia. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara, sangat serius. Dan sekarang ini, itulah yang banyak diberitakan oleh banyak orang. Oh, tidak cukup hanya dengan iman, harus juga dengan berbuat baik supaya selamat masuk surga. Paulus bilang terkutuklah dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena apa? Karena semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala dosa kita, segala kesalahan kita, segala keburukan kita, apa saja yang menghalangi kita, kuasa dosa, kuasa maut, Yesus berkata sudah selesai. Amin. Di atas kayu salib itu, itulah kasih karunia Tuhan yang kita terima sekarang ini. Amin. Itulah namanya kasih karunia Tuhan, anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma, dan kita menghargai itu, maka kita selalu setia kepadanya. Sesudah kita menjadi percaya, kita sudah diselamatkan, maka kita selalu setia untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya, supaya kita jangan beralih kepada pengertian yang keliru. Kalau kita, ya, orang percaya, jangan anggot-anggotan mendengar firman Tuhan, dan karena itu membuat kita orang percaya menjadi kembali kepada cara berpikir yang salah tentang firman Tuhan. Kalau tidak setia terus belajar kepada kebenaran firman-Nya. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, belajar dari jemaat Galatia, kita harus terus, ya saudaraku, terpanggil untuk mendengarkan kebenaran firman kasih karunia Allah. Setiap pagi kita akan melakukan ini, dan semua saudara-saudaraku terberkati, baik yang mengikuti melalui ruangan Zoom meeting ini maupun melalui live streaming. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Kita sudah pasti diselamatkan, maka hidup kita pun kita percaya Tuhan pelihara dengan sempurna, amin. Nah, karena itu saudara-saudaraku tetap semangat. Sebentar lagi kita akan melewati, ya, tahun 2023 ini. Kita bersyukur segala kebaikan Tuhan menyertai hidup kita. Dan di tahun yang akan datang lebih lagi, kita tambah semangat lagi melayani Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudaraku, terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih atas segala semangatnya. Dan terus kita bersemangat untuk menjalani segala tanggung jawab kita. Ya, kita percaya Tuhan Yesus memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita perlu untuk melengkapi hidup kita, pelayanan kita. Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita segala berkat surgawi di dalam Kristus Yesus. Jangan khawatir, jangan takut, kita sudah hidup di dalam kasih karunia Allah yang sempurna. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita nanti masuk pada doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Marbun, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tutup dulu pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Sungguh luar biasa ya Tuhan, Engkau menuntun kami terus ya Bapa, dengan kedahsyatan daripada kebenaran Injil kasih karunia Allah. Hidup kami terus dipimpin di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Kami berjalan, kami memandang, kami melihat terang daripada kebenaran-Mu, senantiasa memperlengkapi hidup kami, dan kami tidak akan terlalu khawatir dalam hidup ini karena kasih Kristus tercurah dan Roh Kudus memimpin hidup kami dan meyakinkan kami terus ya Bapa, bahwa segala kebaikan-Mu selalu menyertai hidup kami, menyertai keluarga kami, menyertai anak-anak kami semua, menyertai pelayanan kami dan semua orang-orang kudus-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan di dalam Roh Kudus,
selalu menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kita akan selalu bersama-sama merasakan damai sejahteranya. Terpujilah Bapa di surga, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus. Ya Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi besok pagi. Amin. Amin. Terima kasih.